Kamis 24 Juni 2021, Gedung Putih Pasar Mardika dibongkar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Ambon memastikan Kamis 24 Juni 2021, pertokoan Gedung Putih dan seluruh lapak yang menjadi lokasi revitalisasi pada kawasan Pasar Mardika akan dibongkar. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Disperindak Kota Ambon, John Selarmanat, di Balai Kota Ambon pada Rabu 23 Juni 2021 kepada tim Demes Media Group, yang menegaskan batas waktu relokasi mandiri yang diberikan kepada para pedagang untuk mengosongkan lokasi telah berakhir sejak tanggal 22 Juni kemarin oleh petugas Disperindak. Selarmanat mengatakan tepat 23 Juni, seluruh pedagang yang menempati lokasi Gedung Putih telah mengambil undian untuk mengosongkan gedung. Dan setelah mendapatkan undian, mereka dimintakan untuk segera mengosongkan lokasi dan menempati lokasi baru yang telah disiapkan untuk mereka tempati. Untuk masyarakat kota yang hendak berbelanja ke Pasar Mardika, pada lokasi yang akan dijadikan tempat revitalisasi pasar menjadi pasar modern di kawasan Gedung Putih dan sekitarnya, diharapkan dapat menyesuaikan dan berbelanja di lokasi-lokasi yang disediakan dengan kondisi yang ada. Sesuai rencana, malam nanti alat berat yang akan digunakan diturunkan ke lokasi yang menjadi tempat pembongkaran. Dan dipastikan pada pagi harinya akan dilakukan apel, gelar pasukan untuk pengamanan lokasi yang dilanjutkan dengan pembongkaran gedung oleh petugas. Nah, hari ini sekarang itu pengambilan undian. Kemarin itu kan baru selesai rapat dengan Forkopimda yang diwakili untuk mengatur pembongkaran gedung, termasuk relokasi dan pembongkaran. Nah, sekarang ada berlangsung pengambilan undian, ya. Diharapkan dengan undian yang setelah diambil, pedagang ke sana langsung sudah bisa mengosongkan. Sebentar malam itu alat berat masuk. Ya. Esok pagi gelar pasukan untuk pembongkaran gedung. Terkait dengan revitalisasi Pasar Mardika menjadi pasar tradisional modern ini, Selarmanat menambahkan untuk fisik Pasar Mardika pada tanggal 14 telah dilakukan penandatanganan surat perintah lelang dari Kementerian PUPR. Dan jika nantinya surat tersebut telah diterbitkan, maka akan ditindaklanjuti dengan proses pelelangan. Dan proses semua ini tergantung relokasi pedagang dan sebagainya. Karena waktu yang diberikan sudah cukup lama dan jika tidak dimanfaatkan dengan baik akan berdampak pada kebijakan nasional.